Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan politik. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat viral berita bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan oleh FIFA. Dengan dibatalkannya keikutsertaan Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 juga menggagalkan tim nasional Indonesia U20 untuk menjadi peserta Piala Dunia U20. Nah, di sini ada dua kegagalan, yaitu gagal sebagai tuan rumah sekaligus gagal menjadi peserta Piala Dunia. Nah, karena bagi penggemar sepak bola untuk tampil di Piala Dunia itu merupakan suatu hal yang sangat dinantikan atau diharapkan, tidak hanya untuk penggemar sepak bola tapi apalagi untuk pemain tim nasional itu sendiri. Meskipun ini adalah kelompok umur, namun tetap merupakan kebanggaan sendiri karena merupakan suatu turnamen atau ajang yang bergengsi. Kita memang sulit untuk mencapai Piala Dunia di level senior, tetapi kita mempunyai kesempatan emas untuk ikut serta di Piala Dunia U20 level kelompok umur, dan itu pun dituju sebagai tuan rumah dan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia. Namun harapan kita agar tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia apalagi sebagai tuan rumah itu sirna. Nah, inilah yang menjadi kekecewaan kita semua sebagai penggemar sepak bola, dan tidak hanya penggemar sepak bola tapi semua rakyat Indonesia. Nah, dengan keikutsertaannya Indonesia di Piala Dunia U20 itu seharusnya memberikan dampak yang sangat besar sekali, terutama untuk pemain sepak bola, dan ini merupakan ajang yang bergengsi di dunia di kelompok umur U20. Bahkan hampir semua Scott Talent atau pemandu bakat yang ada di dunia pasti hadir untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang ada di Piala Dunia U20 ini, karena memang tugas mereka adalah mencari pemain-pemain berbakat, dan banyak sekali mungkin Scott Talent atau pemandu bakat yang berasal dari tim-tim besar. Nah, jika pemain-pemain yang bermain di Piala Dunia ini bermain bagus atau merupakan pemain yang potensial, bisa saja pemain-pemain itu diambil atau direkrut oleh klub-klub besar yang ada di seluruh dunia. Nah, bisa dibayangkan ketika pemain tim nasional Indonesia bermain di Piala Dunia dan bermain bagus, apalagi dilihat oleh pemandu bakat dari klub-klub terbaik di dunia, bisa saja pemain Indonesia suatu saat nanti ada yang direkrut oleh klub-klub besar, contohnya seperti Barcelona, Juventus, Manchester United, Real Madrid, dan klub-klub besar lainnya. Nah, itu merupakan peluang yang sangat besar bagi pemain tim nasional Indonesia. Nah, selain itu untuk pariwisata jelas diadakan di Indonesia bisa mendatangkan banyak turis asing. Tidak hanya turis asing namun turis lokal juga pasti bisa meramaikan ajang Piala Dunia ini. Selain itu ada akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya, penyewaan hotel dan tempat-tempat kuliner. Pasti itu memberikan keuntungan bagi negara Indonesia sendiri, terutama di daerah-daerah yang atau di kota-kota yang menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, itulah yang seharusnya menjadi kesempatan bagi tim nasional Indonesia dan juga negara Indonesia untuk bisa unjuk gigi di Piala Dunia. Nah, namun semua itu gagal karena keikutsertaan Indonesia sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta dibatalkan oleh FIFA dengan alasan yang tidak begitu dijelaskan secara detail oleh FIFA. Nah, namun dilihat dari runtut peristiwa sebelumnya, kronologi sebelumnya dibatalkannya
Piala Dunia U20 ini ada berbagai penolakan-penolakan, baik itu dari kelompok-kelompok organisasi yang ada di Indonesia maupun oleh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, sebut saja seperti partai-partai yang ada di parlemen, partai PKS, dan juga ada kelompok 212 yang mana menentang adanya Israel untuk bertanding di Indonesia. Dan yang paling viral adalah penolakan dari tokoh-tokoh kepala daerah seperti Ganjar Pranowo dan juga Wayan Koster. Nah, inilah yang menjadi kemungkinan dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA karena beberapa hal tadi. Nah, yang paling viral adalah tentang Ganjar Pranowo. Nah, ini Ganjar Pranowo merupakan tokoh yang diunggulkan di Capres nanti pada tahun 2024 seharusnya, dan Ganjar Pranowo ini mempunyai suara dan elektabilitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain, bahkan bersaing dengan 3 tokoh besar lainnya seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan sebelumnya memang Ganjar Pranowo ini selalu menempati urutan pertama dalam elektabilitas. Nah, secara elektabilitas ini Ganjar bisa dikatakan yang berpeluang untuk menang di pemilu sebagai capres tahun 2024 nanti. Dan sebelumnya banyak partai-partai yang siap mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden. Nah, namun sayang sekali pernyataan dari Ganjar Pranowo sebelum dibatalkannya Piala Dunia bahwa Ganjar Pranowo menolak kehadiran Israel untuk bertanding di Indonesia karena alasan konstitusi yang menjadi faktor kenapa suara Ganjar Pranowo atau elektabilitas Ganjar Pranowo menurun. Nah, menurunnya elektabilitas Ganjar Pranowo itu bisa dilihat di berbagai survei pada tanggal 29 Maret sampai tanggal 3 April 2023, yang mana hasil elektabilitas dari Ganjar Pranowo menurun cukup drastis, dan pada saat ini elektabilitas Ganjar Pranowo hanya memperoleh sebanyak 16% suara saja. Nah, jika dibandingkan dengan sebelumnya pada saat Ganjar Pranowo belum melakukan statement tentang penolakan Israel untuk tampil di Piala Dunia U20 ini, Ganjar Pranowo memiliki suara yang cukup besar, hampir 30-35%. Nah, namun karena statementnya itu, Ganjar Pranowo akhirnya hanya memperoleh sebesar 16% saja, dan suaranya hampir hilang setengahnya. Dan itulah yang menjadi kekecewaan bagi kita semua, terutama penggemar dari sepak bola dan juga relawan-relawan dari Ganjar Pranowo yang sebelumnya sudah mendukung Ganjar Pranowo jauh-jauh waktu sebelumnya. Dan saya sendiri bahkan sudah memprediksikan bahwa Ganjar Pranowo akan menjadi presiden tahun 2024 sejak tahun 2020. Nah, namun dengan adanya statement seperti ini dan hasil elektabilitasnya juga menurun, hal ini menjadikan kita semua menjadi kecewaan sekali lagi, tidak hanya di sepak bola karena Indonesia gagal tampil di Piala Dunia baik sebagai tuan rumah maupun peserta, dan juga kekecewaan karena statement dari Ganjar Pranowo yang akhirnya menghancurkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo itu sendiri. Nah, di sini jika karena alasan konstitusi, seharusnya konstitusi itu harus dilaksanakan secara konsisten dan adil. Artinya tidak hanya pada pertandingan sepak bola Piala Dunia ini saja harus menolak kehadiran Israel, namun di delegasi atau acara lainnya yang menghadirkan delegasi dari Israel seharusnya juga ditolak. Nah, namun kenapa hanya di event sepak bola saja, di Piala Dunia saja? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, terutama dari penggemar sepak bola, karena merasa ketidakadilan dan juga karena tidak konsisten dalam menerapkan konstitusi ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Ganjar Pranowo masih berpeluang untuk menjadi presiden pada tahun 2024? Nah, mungkin menurut saya sendiri peluang
Ganjar Pranowo untuk dicalonkan menjadi calon presiden kemungkinan masih ada, namun hanya sekedar mencalonkan atau dicalonkan saja. Nah, namun apakah bisa menang atau tidak? Nah, ini yang menjadi jawaban yang sulit, karena memang untuk menjadi presiden di 2024 nanti kemungkinan peluang Ganjar sangat tipis sekali. Karena akibat dari statement Ganjar Pranowo tentang sepak bola ini. Kenapa sulit? Nah, Ganjar Pranowo mungkin lupa bahwa sepak bola ini memiliki basic penggemar yang cukup besar dan cukup fanatik. Nah, apabila sepak bola ini tidak didukung, maka otomatis penggemar sepak bola akan berpaling dari pihak yang tidak mendukung sepak bola. Karena selain fanatik, sepak bola juga memiliki solidaritas yang cukup tinggi. Apabila sepak bola ini diusik, maka yang mengusik itu akan hancur suaranya atau elektabilitasnya. Dan jika sepak bola ini didukung, maka kemungkinan yang mendukung ini akan mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan simpatik yang besar dari para penggemar sepak bola. Nah, ini merupakan hal yang blunder dari Ganjar Pranowo, karena statement dari Ganjar Pranowo itu sendiri yang menghancurkan elektabilitasnya, dan yang dihadapi adalah penggemar sepak bola yang hampir 70% penduduk di Indonesia itu menggemari sepak bola. Nah, itu bisa dilihat dari turunnya elektabilitas dari Ganjar Pranowo yang hanya mendapatkan suara sebesar 16% saja. Nah, tadi seperti yang saya katakan, kemungkinan untuk Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai presiden mungkin ada, tapi apakah dia bisa menang atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab, karena kemungkinan peluang Ganjar Pranowo untuk bisa menjadi presiden itu menjadi tipis karena kehilangan beberapa basic pendukung sepak bola yang mayoritas ada di Indonesia ini. Dan bahkan yang seorang penggemar sepak bola yang mendukung Ganjar itu banyak, namun karena statement Ganjar Pranowo ini mengakibatkan mereka kecewa sehingga mencabut dukungannya, dan bahkan ada yang berpaling ke calon presiden lain atau lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya nanti. Nah, inilah yang menjadi kekecewaan kita semua, tidak hanya penggemar sepak bola tapi juga yang mendukung Ganjar nantinya menjadi presiden pada tahun 2024 nanti. Nah, apakah nanti Ganjar bisa menjadi presiden di tahun 2024? Nah, peluang kecil ini mungkin ada, dengan catatan Ganjar harus berani keluar dari partainya dan membuat statement bahwa apa yang disampaikan Ganjar itu bukan merupakan statement pribadinya, tapi adalah karena instruksi dari partai. Dan mungkin karena statement itu mungkin Ganjar bisa mendapat simpatik dari masyarakat lagi, dan nanti kemungkinan bisa menang di pemilu tahun 2024. Nah, namun yang jadi pertanyaan, apakah Ganjar berani melakukan hal itu? Karena seperti yang telah kita ketahui, Ganjar sangat loyal dengan partainya, yaitu PDIP. Nah, mungkin ini bisa menjadikan atau bisa memberi solusi bagi Ganjar Pranowo agar bisa tetap eksis di politik dan juga bisa eksis di peredaran di bursa calon presiden pada 2024 nantinya. Dan intinya adalah Ganjar harus menarik simpati kembali dari penggemar sepak bola ini. Caranya adalah dengan keluar dari PDIP dan memberikan statement bahwa apa yang disampaikan Ganjar kemarin tentang Israel yang tidak boleh bertanding di Indonesia itu adalah karena akibat dari instruksi dari partainya, bukan karena statement pribadinya sendiri. Nah, itu yang mungkin jadi pembahasan pada saat ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Dan semoga sebagai penggemar sepak bola kita berharap Indonesia bisa berprestasi di kancah dunia, dan dalam waktu dekat ini ada beberapa event, yaitu yang terdekat adalah SEA Games. Semoga kita bisa memperoleh emas kembali. Sejak terakhir adalah pada tahun 91 kita bisa memperoleh hasil emas, dan dalam waktu dekat ini ada kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk senior, dan awal 2024 nanti ada Piala Asia 2024. Nah, kita berharap sepak bola bisa berkembang, dan meskipun kita kecewa kita tidak bisa tampil di Piala Dunia U20, namun kesempatan tidak hanya pada kali ini saja, tapi kesempatan masih ada di
berikutnya. Dan semoga Ganjar Pranowo terdapat keajaiban dan dia mau menarik simpati dan membuat statement agar menarik simpati penggemar sepak bola lagi dengan alasan yang tadi saya sampaikan, dan semoga kita berharap ada keajaiban tentang itu. Ya oke, terima kasih. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.